Selamat sore, puji nama Tuhan, Shalom. Shalom, ada sukacita sore hari ini, amin. Mari bersama kita mengangkat tangan kita dan berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari bersama kita membawa hati kita, hidup kita di hadapan Tuhan. Sebab Dia Bapa yang sungguh baik, Dia Bapa yang sangat baik di dalam hidupmu. Mari bersama kita membawa hati kita. Kita tundukkan kepala kita, bersama kita akan berdoa. Terima kasih Bapa atas kasih setia Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan lebih dari hidup. Dan kami Tuhan rindu membawa hati kami, membawa hidup kami yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Melalui pujian kami yang kami naikkan hanya bagi. Kami percaya Tuhan ada kuasa di dalam. Sebab itu yang memampukan kami. Itu yang memulihkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami rindu membawa hati kami yang terbaik hanya bagi-Mu Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan membawa ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Mari bersama bawa hatimu di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari bawa hatimu. Allah yang suci, Maha mulia, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun nyanyikan. Bapa yang kekal, Bapa yang kekal, Maha kuasa, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun serukan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu.
membawa pujian yang terbaik bagi Dia. Kau disanjung selama-lamanya, surga bumi pun serukan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Engkau kudus Tuhan, Engkaulah yang disembah. Haleluya. Terima kasih Bapa, hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan, hanya Engkau yang layak kami sembah Bapa. Mari bersama angkat tanganmu, katakan haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Katakan kudus, kuduslah Engkau. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Kudus, kuduslah. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah, terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari bersama berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Terima kasih Bapa. Pada sore hari ini Tuhan kami rindu untuk kami mengagungkan, kami meninggikan satu nama di atas segala nama. Satu nama yang sungguh setia. Satu nama yang selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Apapun Tuhan keadaan kami saat ini, kami sungguh percaya bahwa Engkau Allah
Allah yang tiada pernah berkhianat atas setiap hidup kami, Bapa. Saya rindu mengajak jemaat Tuhan di tempat ini, mari bersama kita berdiri di hadapan Tuhan. Mari kita membawa hati kita yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Membawa penyembahan-Mu, membawa ucapan syukur-Mu. Yang baru bagi Dia. Mari naikkan ucapan syukur atas kebaikan Tuhan. Mari naikkan setiap pujian. Yesus, terima kasih Tuhan. Berserah hanya pada satu pribadi Tuhan. Hanya kepadamu Tuhan kami menyerahkan hidup kami. Hanya kepadamu kami bersandar Tuhan. I surrender all. I surrender. Savior, I surrender all. Draw me to your place. Guide my heart with grace. In your hands I surrender. Surrender all. I surrender all. I surrender all to you, my blessed Savior. I surrender all. Throw me. hanya di dalam nama Yesus. Mari jemaat Tuhan yang rindu bersuka cita di hadapan Dia bersama saya katakan, amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Haleluya.
semua bertepuk tangan bagi Yesus Allah kita. Haleluya. Seindahnya pelangi, seindahnya pelangi, secerahnya mentari. Namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah Tuhan. Hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadap, dan bumi pun bergoncang, namun Kau tetap setia Tuhan, menjagaku. Mari bersama melompat bagi Dia. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Amin. Haleluya. Mari jemaat Tuhan katakan, walau badai menghadap, walau badai menghadap, dan bumi pun berguncang, namun ada satu pribadi yang setia. Amin. Menjagaku, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu bersama katakan, sungguh nyata kasih-Mu dengan darah-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hati hanyalah untuk-Mu. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Engkaulah perisai hidup kami. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku
bersyukur. Jemaat Tuhan lebih lagi. Hatiku percaya walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Kita akan menyaksikan Bethany MCC News. Ajarku berdiam dekat di hatimu di saat ku berpaling. Selamat datang dan selamat beribadah bersama kami di tempat ini. Kami menyambut dengan sukacita bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami di tempat ini. Hari ini tentunya saya tidak sendiri. Saya Eni akan ditemani bersama teman saya Opi yang akan menyambut Anda dalam Bethany. Sejati. Ku damba hadirmu. Inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Halo Success People, informasi pertama kami sampaikan yaitu ibadah komunitas atau CCF. Untuk waktu dan tempat, saudara dapat menghubungi koordinator CCF berikut ini. Menceritakan kasih-Mu, oh ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ibadah raya pada hari Minggu dilaksanakan seperti biasa sebanyak 2 kali. Yaitu pada pukul 11 siang dan pukul 5 sore bertempat di gedung Bethany My City Church, Roof Parking, Pakuwon Mall. Bagi saudara yang telah berkomitmen untuk bertumbuh di tempat ini, saudara dapat mengisi kartu anggota jemaat atau dapat menghubungi Bapak Sigit di nomor 0822 3372 5532. Inilah rinduku, yeah, hidupku. Saatnya kita akan menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Success People juga dapat membantu operasional gereja ini, baik itu dalam penyewaan gedung atau pelayanan lainnya, lewat nomor rekening gereja berikut ini. Nafasku menceritakan kasih-Mu, oh ajarku Nah, kayaknya semua informasi sudah kita sampaikan secara jelas dan lengkap. Pastinya, tanpa berlama-lama lagi, waktunya kami pamit dari hadapan Anda. Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mempersiapkan hidup kita akan memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Mari bersama kita tundukkan kepala kita akan berdoa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur atas segalanya, atas kehidupan kami, atas nafas kami Bapak. Tiba saatnya Tuhan kami rindu membalas setiap kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kami.
dengan kami membawa persembahan kami yang terbaik bagimu Tuhan. Urapilah setiap tangan kami, setiap hati kami. Kami yang memberi dengan penuh sukacita. Kami percaya Tuhan Kau akan melimpah-limpahkan. Terima kasih Bapa. Kami rindu memberi yang terbaik hanya bagimu. Hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa haleluya. Amin. Di bawah hatimu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Mari masuk lebih dalam di hadirat Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari bersama kita bangkit berdiri, kita sambut firman Tuhan. Katakan, Firman-Mu berkata Kau besertaku. Bawa pujian-Mu. Tangan-Mu di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup
bersama angkat tangan kita katakan, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau menantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari jemaat katakan pada Tuhan, pertolonganku Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. dengan sayapmu. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau ku nantikan Tuhan, kau ku nantikan, kau yang kau ku nantikan, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Soraknya meriah, lebih meriah lagi untuk Tuhan Yesus. Sama-sama katakan haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Sore ini kami boleh berada di bait-Mu yang kudus. Kami tidak berada di tempat yang lain. Kami sudah memuji, menyembah Engkau. Kami percaya Roh Kudus hadir di tengah perhimpunan kami. Hamba percaya Roh Kudus Engkau sedang memberkati anak-anak-Mu satu persatu. Ada yang datang dengan susah, sedang Engkau hibur. Lemah sedang Engkau kuatkan. Putus asa sedang Engkau beri pengharapan yang baru. Sakit sedang Engkau sembuhkan. Yang sudah Engkau berkati, semakin Engkau berkati sore ini. Sekarang kami mau belajar firman-Mu, mari layakkanlah hamba-Mu. Roh Kudus bersama hamba-Mu, sampaikanlah isi hati Bapa untuk kami. Berkati semua anak-anak-Mu yang mendengar, berkati kami dengan hikmat, kami bisa mengerti apa yang Bapa mau kami buat dalam hidup kami. Segala kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu konsentrasi kami, satu hati kami tolak dalam nama Tuhan Yesus dan kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami akan duduk belajar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Sebelum duduk tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya, silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya, senang jumpa. Saudara dikasih Tuhan, kita bersyukur bisa ibadah ya. Tuhan itu baik.
Nah, hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang merubah keadaan buruk menjadi baik. Merubah keadaan buruk menjadi baik. Kadang-kadang orang bisa berkata, bisakah itu? Ya. Nah, hari-hari terakhir ini ya, ada banyak orang Kristen yang tadinya aktif, tapi hari ini banyak yang hilang. Ya. Bahkan ada yang berkata apa? Sekarang saya mau jadi ateis saja. Saya sudah rajin ke gereja kayak gini gitu, ya. Tapi keadaan saya buruk. Ya. Bahkan kalau kita baca di medsos, akibat daripada corona 1 tahun terakhir ini, ada banyak perusahaan yang bangkrut, ada banyak yang di PHK, ya. Lalu apa yang terjadi itu mempengaruhi kehidupan rumah tangga. Ada 57.000 itu tahun lalu ya. Saya baca di medsos 57.000 kepala keluarga yang sedang antri untuk perceraian. Tidak hanya orang yang bukan Kristen, tapi termasuk orang Kristen. Nah, kenapa bisa begitu? Kenapa bisa banyak orang yang patah semangat? Nah, inilah saudara ya, perlunya apa? Di dalam gereja itu, ya, Alkitab berkata umatku binasa karena tidak mengenal Allahnya. Maka perlu di dalam gereja firman Tuhan disampaikan itu dalam bentuk pengajaran. Kadang-kadang kalau firman terlalu banyak dibaca, orang bilang terlalu banyak ayat-ayat. Padahal Alkitab berkata kamu kuat kalau firmanku di dalam kamu. Nah, yang banyak hari-hari terakhir ini adalah kadang-kadang orang dengar, ya, kalau kau memberi di gereja satu kau nanti dapat dari Tuhan 100. Jadi orang itu memberi karena ingin 100-nya. Bukan karena dia cinta Tuhan. Kau mengembalikan 1/10, maka kau akan dibukakan ini. Jadi orang memberi karena itu. Padahal kalau kita memberi dengan tulus. Misalnya kita tahu, oh gereja ini membutuhkan biaya yang cukup besar untuk membiayai ibadah tiap minggu. Kita memberi, Tuhan itu tidak pernah bohong. Tidak usah orang pompa-pompa kita ya. Tuhan pasti, saya ini mengalami itu. Nanti sebentar saya saksikan. Ya, karena itu saudara yang dikasih Tuhan, mari kita mau belajar bagaimana merubah keadaan buruk menjadi baik. Setuju, katakan amin? Ya, mari buka Alkitab kita 1 Samuel 30, ya agak banyak ayat yang kita mau baca ini. 1 Samuel 30 ayat 1 sampai ayat 20. Saudara, mari silakan dibaca dengan suara yang nyaring. 1, 2, 3. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempar dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar dan bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Terus kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman padanya, kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Lalu pergilah Daud beserta ke 600 orang yang bersama-sama dengan dia dan sampailah mereka ke sungai Besor
sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti lalu makanlah ia, kemudian mereka memberi dia minum air. Dan memberikan padanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya ia segar kembali sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Kemudian bertanya Daud kepadanya, budak siapakah engkau? Dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Kami telah menyerbu tanah Negeb, orang Kreti dan daerah Yehuda, dan tanah Negeb Kaleb dan Siklat telah kami bakar habis. Daud bertanya padanya, dapatkah engkau menunjukkan jalan padaku ke gerombolan itu? Katanya, bersumpahlah kepadaku demi Allah bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku itu. Maka aku akan menunjukkan jalan kepadamu ke gerombolan itu. Ia menunjuk jalan kepada Daud ke sana dan tampaklah orang-orang itu berpencar-pencar di atas seluruh daerah itu sambil makan dan minum dan mengadakan perayaan karena jarahan yang besar yang telah dirampas mereka dari tanah orang Filistin dan tanah Yehuda. Terus dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu, juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang daripada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka. Semuanya itu dibawa Daud kembali. Daud mengambil segala kambing domba dan lembu, semua itu digiring mereka di hadapannya, serta berkata, inilah jarahan Daud. Haleluya. So kalau kita lihat, Daud satu waktu diizinkan Tuhan mengalami keadaan yang bukan hanya buruk, amat sangat buruk. Ya. Bayangkan waktu dia pulang, kotanya sudah terbakar, lalu apa yang terjadi? Anak istrinya semua sudah ditawan, hartanya dijarah habis. Ya, jadi saudara yang dikasih Tuhan, ayat yang kita baca tadi dikatakan apa? Mereka nangis sampai begitu kerasnya. Bukan hanya nangis dengan keras. Rakyat mau lempari Daud itu dengan batu. Nah, dari keadaan yang amat sangat buruk kita bisa melihat bagaimana akhirnya apa yang kemudian membuat Daud dapat merubah keadaan yang buruk itu menjadi satu keadaan yang amat baik. Nah, inilah yang akan kita pelajari sore hari ini ya. Saudara boleh catat apa yang kita bisa pelajari dari ayat bacaan tadi. Saudara, yang pertama saudara baca, catat ya. Daud merespon keadaan yang buruk itu dengan sikap positif. Jadi kalau kita mau merubah yang buruk jadi baik, respon kita itu harus apa? Positif. Itu di ayat yang ke-6b. Dikatakan apa? Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Kenapa biasa keadaan makin buruk? Karena kita responnya bukan positif. Ya, kita responnya yang negatif, yang marah-marah. Suami sudah kehilangan pekerjaan, istri bilang lagi, menyesal saya menikah sama kau. Atau istri sudah susah-susah, sudah capek, suami punya gaji tidak cukup untuk bayar pembantu, istri sudah kerja setengah mati, ya. Dia pikir sore-sore suami pulang akan seperti dulu waktu pacaran, suaminya suka bilang, kamu imut sekali, mari tak gendong sih. Sekarang dia tunggu suaminya mau gendong, bilang, halo saya sudah pulang, dia pikir suaminya mau gendong, dia bilang, suaminya bilang, ganti-ganti itu kau punya baju busuk sekali, aduh. Nah,
berapa banyak yang kemudian berkata apa? Nyesal aku kawin sama kamu. Kenapa keadaan buruk itu menjadi makin buruk? Kalau responnya kita itu negatif. Ya, jadi kalau kita lihat Daud, dikatakan apa? Dia punya respon itu positif. Dia menguatkan iman percayanya kepada Allah. Saudara, ada banyak contoh di Alkitab. Salah satu itu ya, misalnya Rasul Paul. Sebelum dia percaya Yesus, sebelum dia ikut Yesus, dia adalah orang yang sangat dihormati di kalangan ahli Taurat, orang Farisi. Tetapi setelah dia ikut Yesus, banyak hal yang membuat dia menderita. Tapi satu hal yang menjadi prinsip Rasul Paul itu, mari kita lihat dalam Kolose 1 ayat 23. Kolose 1 ayat 23. Kolose 1 ayat 23, ya mari kita baca 1, 2, 3. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Jadi apa yang Rasul Paul bilang apa? Bertekun dalam iman. Banyak orang pikir kalau kita jadi orang Kristen, ya, semua akan tiba-tiba menjadi baik. Ya, rajin ke gereja, kasih persembahan 100.000 akan dapat 100 kali lipatnya. Orang pikir begitu. Itu sudah pasti. Tapi bukan memberi karena kita seperti judi begitu. Nah, pada waktu kita diuji habis. Tuhan itu tidak pernah bilang seperti itu. Ya, kalau kita naik perahu ada gelombang, sehebat apapun gelombang, kalau Yesus ada di dalam pasti aman begitu. Nah, karena itu buang cara berpikir kita, kalau kita jadi orang Kristen ini semua akan jadi baik. Ya, kita butuh uang, tiba-tiba kita jalan-jalan, dapat uang 1 karung. Wah, atau tendang, mas 5 kilo. Nah, itu di zaman 1001 malam. Ya, yang Tuhan janji itu adalah walaupun kita berhadapan dengan masalah, Tuhan ada bersama kita, Dia pasti tolong kita. Ya, dulu saya sering bersaksi di sini, ya, bagaimana satu ketika tahun 2014 itu saya kena kanker ganas, ditipu orang lagi. Waduh, kenapa bisa ditipu orang? Bukan kecil-kecil tapi gede sekali gitu. Gede sekali bagi saya lah, begitu ya. Nah, karena saya ini cepat percaya orang. Jadi ada satu orang, dia karena satu hal dia datang ke Makassar, dia minta bantuan, lalu saya bantu dia. Nah, setelah bantu dia, apa yang terjadi? Kami punya gereja kecil, kapel sekolah misi, orang kampung bisa sekolah, makan tidur belajar, enggak usah bayar gratis. Ya. Nah, dia datang, lalu dia bilang, bagus ini sekolahnya Pak Anton, tapi ini AC kayaknya mau ditambah supaya lebih dingin di dalam. Saya bilang, oh gitu ya. Dia bilang, ayo tambah. Saya bilang, iya saya ini cuma seorang pengusaha mesin genset, jadi semua terbatas, kami punya biaya cukup besar. Kasih sekolah itu 1 bulan itu bisa 60 juta begitu. Ya. Lalu dia bilang begini, ini uang 15 juta Pak Anton beli AC. Senang enggak? Senang toh. Terus dia bilang, jadi Pak Anton kalau pergi di kampung-kampung cari murid, pakai mobil apa? Saya bilang ya ini. Dia bilang, Opel Montera. Kalau rusak di jalan, wah susah. Mana lagi? Saya bilang, ini ada Toyota Hardtop. Wah ini kan sudah terlalu kuno, dia bilang. Sudah Pak Anton, saya ada Mitsubishi Kuda. Nanti saya kasih Pak Anton Mitsubishi Kuda. Itu memang tahun agak lama sedikit, tapi cuma saya yang setir, tidak ada sopir. Dan saya sayang sekali itu mobil, nanti saya kasih Pak Anton. Dia kasih. Memang masih bagus sekali.
Saya tambah percaya enggak kalau orang begitu? Tambah percaya toh. Tapi rupanya kayak orang bilang itu pancing pakai umpan besar dapat ikan besar. Begitu ya. Lalu dia bilang sama saya satu waktu, Pak Anton, ayo bangun sekolahnya Pak Anton. Tinggi, di bawah bikin lapangan parkir, di atas bikin gereja. Begitu. Nah, paling-paling itu 1 M lebih Pak Anton. Saya bilang, oh iya, saya juga rindu, cuma ya saya pengusaha biasa-biasa aja yang karena utang sama Tuhan, Tuhan baik sama saya melayani Tuhan begitu. Nah, singkat cerita, dia bilang, bisa, saya ada pekerjaan proyek di Sumbawa, ada satu kota namanya Taliwang, 69 miliar. Karena saya punya tambah emas di Ternate sudah jadi, itu saya oper saja ke Pak Anton, enggak usah bayar apa-apa. Saya bilang saya ini ahli mesin, saya bukan ahli bangun-membangun. Dia bilang gampang nanti saya ajar. Nah karena saya percaya, dia kasih ini kasih itu toh. Apalagi istrinya kalau bicara sama kita dia bilang begini, Pak Anton dengar ya, Tuhan bilang. Nah kalau Tuhan sudah bilang kita mau bilang apa? Ya percaya aja, ternyata penipu. Ya, tiap kali saya kerja mau tagih uang tertahan 4 miliar. Ternyata dia sudah ambil duluan uang belum kerja. Nah akibatnya apa so? Kadang-kadang saya susah, mungkin itu menyebabkan saya kena kanker kelenjar getah bening. Belum lagi menghadapi preman-preman yang menekan selalu, mengancam, mengintimidasi. Ya. Sebenarnya saya enggak takut. Saya ini juga kalau orang Makassar itu kalau yang begitu-begitu enggak takut, ya kita dari kecil sudah biasa. Tapi ya satu hal karena itu tekanan di samping mulai pikir itu uang di mana ini enggak bisa diterima. Ya. Sementara kita utang orang harus bayar. Bayangkan kalau pendeta utang tidak bayar. Waduh, iya toh? Nah akhirnya saya mulai sakit. Saya harus bayar. Kehilangan saya rumah, gudang, jual. Ya. Saya divonis dokter kanker kelenjar getah bening ganas stadium lagi sedikit 3. Nah itu Olga stadium 2 pergi di Singapura habis uang berapa M mati juga toh. Saya mengalami hari-hari yang buruk saat itu. Ada fotonya itu bisa ditampilkan barangkali ya. Nah itu di leher tiba-tiba bengkak ya. Habis itu saya bulan Januari 2014 saya di kemo. Ya waktu di kemo itu rambut rontok semua. Bukan cuma rambut, bulu mata, alis, bulu-bulu hidung, kumis, janggut rontok semua. Termasuk gigi rontok. Ya saking kerasnya itu. Ya. Nah, apa yang terjadi hari-hari itu adalah hari yang sangat buruk bagi saya. Kalau saya bicara kepada murid-murid saya, kepada jemaat, saya bilang seperti orang jatuh tertimpa tangga digigit anjing gila. Begitu ya, sudah sakit ditipu, terus mengharapkan orang doa untuk saya, terutama namanya pendeta-pendeta, tapi apa yang saya dapat bukan doa. Ya, jadi saya ini penginjil kampung. Kalau saya masuk ke kampung-kampung, saya lihat oh sudah ada motor bisa masuk di itu kampungnya. Maka sering saya panggil pendetanya ke Makassar, pulang saya kasih motor. Jadi mereka mungkin cerita-cerita ya, oh kalau kita ke Pak Anton pulang dapat motor, begitu. Lalu apa yang terjadi? Satu waktu saya dalam keadaan sudah sakit ini. Pendeta datang, Shalom Pak Anton, puji Tuhan, saya bilang Shalom. Pak Anton, kami punya kampung sudah bisa masuk motor Pak Anton. Oh ya, bagus. Karena saya sering bilang orang sudah naik di planet Mars, kau punya kampung biar mobil enggak ada. Itu ya. Jadi sudah bisa masuk motor. Wah, puji Tuhan. Nah, dia bilang, jadi saya bilang, wah, jadi bisa beli motor ya.
Dia bilang, itulah saya datang ini Pak Anton. Karena kami doa, ya, waktu kami doa muncul mukanya Pak Anton. Jadi saya datang, saya percaya, pulang dapat motor. Saya bilang, oh kapan doanya? Dia bilang minggu lalu. Oh, waktu minggu lalu doa, lihat saya modelnya kayak begini, kepala botak, semua. Dia bilang tidak seperti yang biasa. Oh berarti salah lihat itu. Ya begitu. Karena apa? Saya sudah ditipu orang habis semua. Tidak ada lagi uang. Nah apa dia bilang? Jadi tidak bisa ya? Ya mau kasih apa, saya saja mau berobat susah, rumah gudang sudah jual. Ya, saya ceritakan dia, saya punya mesin 4, biasa kasih orang sewa. Kalau pelan-pelan jual, itu 250 juta satu, masih bisa dapat 1 miliar. Ya, tapi istri saya bilang, anakmu tidak ada satu pun ikut bisnismu. Daripada nanti kau meninggal, ini jadi beban untuk mereka. Ya jual kilo lah begitu. Akhirnya jual kilo, cuma dapat 150 juta. Waktu itu diangkat sama forklift, naik di truk, aduh nangis saya. Waktu saya lihat mobil saya, waduh, saya sakit, tidak bisa ngurus itu mobil, tikus gigit kabel-kabelnya apa. Bayangkan mobil penginjilan saya yang Opel itu, cuma dibeli orang 10 juta. Nangis saya. Ya. Sudah itu bukan cuma itu. Pendeta ini waktu dia bilang, jadi tidak bisa ya Pak Anton. Saya bilang, ya mau kasih apa, saya saja susah Pak. Tiba-tiba mukanya berubah. Hah, kamu ini kemana-mana pelayanan, tidak suruh orang bayar ini itu, bahkan kau kasih orang ini. Harusnya kau itu diberkati luar biasa. Kenapa kau jadi begini nasibmu? Langsung pergi, aduh. Itu keadaan saya. Belum lagi tiap hari itu dengar orang, katanya Pak Anton kamu kena kanker ya? Iya, stadium berapa? Hampir 3. Cepat pergi Singapura. Ya, saya punya suami kena juga. Pergi Singapura, kemo 14 kali, keluar uang hampir 3 miliar. Terus masih ada sisa seperti jagung, seperti beras begitu. Ya, sudah tidak bisa itu kemo lagi. Jadi harus di laser. Begitu di laser saya bilang, jadi suaminya ibu sembuh? Dia bilang tidak, mati. Sudah keluar 3 miliar mati. Saya tambah ciut saudara. Ya, tapi satu hal, saya punya Yesus. Ya, waktu saya berdoa, satu waktu saya berdoa, Tuhan jangan mati saya. Anakku mau menikah bulan 10. Kalau kami orang Tionghoa itu kalau anak mau menikah papa mati, bubar, tidak jadi menikah. Begitu. Tapi jangan Tuhan, nanti anakku bilang, papaku ini tiap hari Tuhan, giliran kami mau menikah dia mati. Oh, jangan Tuhan. Nah akhirnya ini lihat nih ya. Ini bengkak begitu besar ya. Ya, kemudian habis di kemo itu, waduh, itu kepala jadi botak, nah itu. Ya. Turun 12 kilo hanya dalam waktu 1-2 bulan. Bayangkan itu keadaannya. Nah ini waktu saya mulai melawan, ya, saya mulai lawan itu penyakit, Tuhan dalam hati bilang, kau tidak mati kenapa kau takut? Saya menolong bukan dari apa yang ada padamu, tapi apa yang bukan apa yang tidak ada padamu, tapi apa yang ada padamu. Sama apa yang ada padaku Tuhan semua sudah habis dalam daya tahan tubuhmu. Kalau kau hanya makan bubur, telur ayam kampung rebus dengan kecap asin, 1 hari kau minum obat 40 butir, maka kau mati. Jadi saya mau apa Tuhan? 4 sehat 5 sempurna. Orang kemo itu jangan bilang mau makan, minum saja susah, makanya banyak yang mati. Nah saya paksa turun. Air tiap hari saya taruh target, 3 botol besar aqua. Jadi waktu lapar, saya tidak bilang sama istri saya tidak pulang ke rumah. Kalau pulang ke rumah pasti bubur, telur ayam kampung rebus, kecap asin. Karena dokter bilang tidak boleh makan sembarang. Nah, jadi kalau saya sudah jalan-jalan di pantai, pulang saya makan
coto Makassar, makan sop konro, makan. Kalau sudah tidak mau turun, segala macam saya makan lah. Sampai yang makan itu es dawet. Es dawetnya itu yang pinggir jalan. Kalau sudah tidak bisa turun, itu bisa turun 3 hari makan itu. Tapi apa yang terjadi? Ini rambut di kepala mulai tumbuh itu. Itu kalau lihat tuh halus kuning-kuning seperti itu rambut jagung yang digigit tikus. Mulai muncul, wah tambah semangat saya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? April itu, saya sudah tidak ada uang. Kami punya sekolah misi, kepala sekolah, itu pikir mau mati Pak Anton ini. Jadi daripada dia mati kita tidak dapat apa-apa, kasih bubar saya sekolah, suruh pulang semua. Nah kami punya gereja kecil, gereja sekolah. Ada jemaatnya tetangga-tetangga mungkin pagi itu bisa ada jemaat dari luar 30, sore sekitar 40 begitu ya. Disuruh bubar semua. Bilang pendeta sudah mau mati, sakit jadi ya, kalian pergi cari gereja lain. So, maksudnya apa? Supaya kalau bubar kami punya itu waktu itu Yamaha itu saya baru beli keyboard Yamaha PSR itu yang 13 juta lebih. Ya. Nah dengan AC itu bisa diambil mereka. Tapi ada itu ibu-ibu bilang begini, Opa, jangan tutup ini gereja Opa. Kami suka ibadah dengan Opa. Saya bilang, tapi sudah tidak ada pemain musik itu semua sudah hilang. Dari saya sudah tidak punya uang juga untuk biaya. Mereka bilang, kita tidak lihat itu Opa, biar tidak ada musik. Kita suka ibadah. Jadi kami ibadah, 3 orang, 4 orang. Nah bayangkan itu ya. Bulan April saya bilang Tuhan saya sudah tidak punya uang. Besok bagaimana saya sudah tidak tahu. Bayangkan itu kalau bunga, kalau utang bank 4 miliar. Ya. Jadi yang lain itu sudah jual rumah apa, pergi bayar semua orang punya barang. Sekarang ada 4 miliar itu utang bank. Jaminannya itu saya punya ruko 1 dengan saya punya rumah yang jadi ke asrama putri. 4 miliar, 1 bulan bunga itu 44 juta. Belum yang lain. Jadi kalau cuma punya uang 100 juta, 200 juta, belum berubah, sebentar habis. Saya bilang Tuhan saya sudah tahu mau bikin apa. Persis kami ibadah selesai, telepon saya bunyi. Halo Pak Anton, saya ini punya hotel, mau diresmikan nanti. Saya dengar teman Bapak kerjakan genset bagus, terutama garansi servisnya itu. Jadi bisa tolong ya, saya tanya berapa KVA. Ngomong-ngomong 400, tanya itu saya jelaskan semua. Lalu dia bilang begini, oke, Bapak bikin penawaran, bikin kwitansi, saya bayar DP 30%. Jadi ini otak langsung bekerja tuh. Kalau 700 juta, DP 30%, 210. 490 saya harus bayar tunai orang. Orang Surabaya bilang duitnya sopo. Wis entek kabel. Begitu ya. Semua sudah tidak ada. Mauannya siapa? Jadi saya bilang, Tuhan Yesus terima kasih. Ini ada berkat tapi saya sudah tidak punya apa-apa. Saya lupakan saja. Ya. Minggu depan itu sudah krisis sekali. Sudah tidak ada uang sama sekali. Ya. Nah, apa yang terjadi? Selesai ibadah dia telepon lagi. Kali ini marah. Woi Pak Anton, kau pandai enteng saya ya? Saya bilang, aduh mana berani saya pandai enteng. Bos bikin itu hotel 100 miliar, masa cuma uang begini tidak bisa bayar? Tidak mungkin lah bos. Pasti kau takut saya tidak bayar itu yang sisanya. Kalau kau sudah pasang, tidak bos. Saya bilang dalam bahasa Mandarin, Yuku nanso. Ada saya punya susah, tapi saya sukar untuk kasih tahu kamu bos, begitu. Ya, pasti kau pandai enteng saya. Berapa itu jumlahnya?
Hah? Bawa datang, bikin kwitansi, bawa sekarang, saya kasih tunai semua. Saya bilang, apa bos? Apa-apa, bawa datang sini, saya bayar tunai. Saya bilang, siap, langsung. Saya lari, naik sepeda motor, mobil sudah hilang semua. Sampai di situ dia bayar, saya pegang uangnya. Nangis saya, kalau bukan Tuhan siapa? Nggak kenal orang mau kasih kita begitu. Nah, minggu depan sudah ada mesin di Makassar. Dia punya fondasi belum kering lagi 2 minggu. Terpaksa saya titip di gudang mertua Indah. Kenapa? Karena gudang saya sudah hilang. Begitu titip, ada lagi telepon. Pak Anton, saya ini punya hotel di dekat Sumbawa, Pak Anton. Nah, sebenarnya bulan depan, tapi ini ada banyak pesanan, saya harus buka 2 minggu lagi. Saya butuh genset, tolong dipasangkan. Sekian KVA. Saya bilang, oh, terus dia bilang, tapi saya butuh yang ready stock. Saya bilang, oh ada persis. Di sini ada, bos bisa datang lihat, cuma bos mesti bayar tunai karena orang punya. 2 minggu lagi baru kering dia punya fondasi. Dan mana saya pergi lihat? Dia pergi lihat. Dia bilang, oh iya betul ini. Dia bayar tunai. Bayangkan 2 minggu, 1,4 M. 10% kotor saja saya sudah punya uang lagi 140 juta. Belum selesai itu baru saya pasang. Bayangkan saya dalam keadaan lemah ini, pegawai sudah hilang semua. Saya pasang sendiri. Belum selesai saya pasang, teman telepon. Pak Anton, saya menang itu rumah sakit pemerintah di Sidrap. 1,3 M mau ambil tidak? Saya bilang, iya mau ambil tapi saya lagi tidak punya uang bos. Dia bilang, gampang itu, kalau itu nanti saya bisa atur. Nah akhirnya pakai uangnya. 1,3 M, 10%, 130 lagi toh. Tuhan itu kasihan saya, dia kirim-kirim berkat. Sehingga apa yang terjadi, saya bisa beli mobil baru lagi. Ya. Bahkan anak saya bisa kasih menikah. Pakai itu restoran yang baru sekali di Makassar di pinggir pantai namanya Upper Hills. Dia tidak layani orang kalau di bawah 250 juta. Jadi itu anak bungsu saya bisa menikahkan di situ. Luar biasa toh Tuhan. Ya, belum itu bulan 6 saya mulai rasa sehat. Lalu saya telepon ke Jakarta Rumah Sakit Kanker Darmais. Saya bilang, bisa saya periksa bagaimana saya punya perkembangan kanker. Oh iya kami kebetulan ada alat baru namanya PET CT scan. Datang saja Pak. Cuma itu biayanya katanya 13 juta Pak, mahal itu. Nah 13 juta tapi saya punya uang sudah banyak lagi toh. Saya bilang, enggak apa-apa kan 13 juta nanti saya bayar. Akhirnya apa? Singkat cerita saya diperiksa. Diikat di itu tempat tidur. Bapak jangan gerak-gerak, tutup mata ya. Karena Bapak masuk di situ itu banyak sinar infrared. Nanti Bapak punya mata bisa ini, jangan buka mata. Dibawa masuk ke dalam situ. Berapa menit saya ada dalam kesunyian. Cuma dengar bunyi psiu, psiu, psiu. Singkat cerita saya sudah di luar. Ya, besok pagi saya ingin tahu bagaimana saya. Karena apa? Saya waktu lihat di cermin, ya, tiap hari itu saya berdoa, memuji Tuhan. Saya diingatkan, waktu kau memuji Tuhan, Tuhan hadir. Dalam ayat yang lain dikatakan apa? Maka tubuhmu adalah rumah di mana Roh Allah tinggal dan tubuhmu adalah rumah di mana Roh Allah tinggal. Nah, saya ingat. Kemudian saya dikasih pengertian. Kalau kau punya rumah saja bocor, kau perbaiki. Apalagi kalau Roh Kudus punya rumah itu tubuhmu. Lalu saya pikir, betul ya. Saya lihat di cermin, mulai kempes. Tapi pergumulannya bukan sedikit. Tiap kali saya ada di gereja, waktu saya mau angkat tangan, setan mulai bisi-bisi. Kau masih mau Tuhan. Kau begitu setia, pelayanan apa-apa, pergi di kampung-kampung, tidak suruh orang bayar, malah kasih bantu gerejanya apa. Kenapa keadaan begitu? Coba lihat itu pendeta-pendeta.
Bukannya doakan kau, malah kau dinyek toh. Masih mau ke Tuhan. Untung pada waktu saya begitu, tiba-tiba terngiang itu anak kecil yang buta yang nyanyinya itu. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Saya tiap kali itu saya kuat lagi. Kadang-kadang waktu uang sudah tidak ada, setan bilang masih mau kok Tuhan. Hah? Katanya diberkati toh 100 kali lipat. Katanya dibuka tingkap-tingkap langit toh, kenapa kau begini? Ya, sekarang kau sakit, ya, mana kau tidak ada orang datang lihat kau sendiri. Tiba-tiba itu lagu lagi anak buta nyanyi. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Saya bisa memuji Tuhan lagi. Dan itu Alkitab tidak bisa salah. Waktu kita memuji Tuhan, Tuhan bersemayam di atas pujian. Tubuh kita menjadi rumah di mana Roh Kudus tinggal. Maka waktu saya lihat, kempes. Saya diperiksa. Setelah saya diperiksa, pagi-pagi saya ingin tahu. Cepat saya sudah ada di rumah sakit kanker Darmais. Begitu Dokter Nugroho itu datang, dia lihat itu hasil kemarin, lalu saya dipanggil masuk. Begitu saya buka pintu, masuk, langsung Dokter Nugroho bilang, "Wih Pak Anton, luar biasa sekali." Saya bilang, "Kenapa itu dokter, apa yang luar biasa?" Dan orang di kemo 14 kali masih ada seperti jagung atau beras. Sudah tidak bisa kemo, di laser rata-rata itu mati Pak Anton. Tetapi Pak Anton cuma 6 kali berhenti. Tapi biar 1 titik kanker tidak ada lagi sama Pak Anton. Langsung saya bilang haleluya. Di ruang praktek itu saya menangis. Tuhan begitu baik. Saudara, jangan pernah kecewa, jangan pernah takut. Waktu keadaan buruk, ya, responlah yang positif seperti Daud. Ya. Daud apa? Responnya positif. Maka dia menguatkan iman percayanya. Mungkin setan akan bisik-bisik kita, masih mau kau Tuhan. Katanya begini, katanya kau kasih persembahan, kau begini, kau sudah bekerja setengah mati, kau kasih apa yang kau dapat? Tidak ada. Masih mau Tuhan. Tetap sekali Yesus, tetap Yesus. Setuju, katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus. Responnya itu positif. Dan seperti Daud, apa yang terjadi? Ya, keadaannya sudah buruk, semua sudah hilang. Ya, bahkan waktu dia mau pergi buru, dia sudah berdoa, Tuhan bilang buru. Dia mau pergi buru. Di tengah jalan apalagi nyebrang sungai. Anak buahnya 200 orang bilang, aduh kita sudah capek bos. Kita tidak bisa ikut ini sama bos. Tinggal 200. Harusnya dia pikir, aduh cilaka ya. Ya toh? Seperti saya begitu, ya, sudah jatuh ke timpa tangga, digigit anjing gila, ya, hilang, tapi dia tetap maju. Dan apa yang terjadi? Dia menang, ya, istri, anak, apa semua harta yang hilang didapat kembali, bahkan
Dalam ayat terakhir yang kita baca, mereka memperoleh apa? Amat sangat banyak jarahan. Ya, karena itu seburuk apapun keadaan kita, dengar baik. Jangan pernah membiasakan diri dengan marah-marah, dengan putus asa. Beri respon yang positif, teguhkan iman percaya kita kepada Yesus. Ya, sepanjang malam ada air mata, kata firman Tuhan. Menjelang pagi ada sorak-sorai. Kenapa? Tuhan tidak kirim malaikat untuk hapus air mata dari mata umatnya. Tapi Alkitab bilang, Dia sendiri datang menghapus air mata dari mata umatnya. Sehingga semalam-malam ada air mata, menjelang fajar ada sorak-sorai kegirangan. Haleluya. Tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus. Apalagi yang bisa kita pelajari, bagaimana Daud merubah keadaan buruk itu menjadi keadaan yang baik. Ya. Langkah yang kedua yang tepat adalah apa? Minta petunjuk Tuhan. Daud itu minta petunjuk Tuhan dalam 1 Samuel 30 ayat 8. Ya, ayat 1 Samuel 30 ayat 8. Mari kita baca ya. 1 Samuel 30 ayat yang ke-8. Ya, saudara baca dengan suara nyaring. 1, 2, 3. Kemudian bertanya Daud pada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman padanya, kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Kenapa orang Kristen susah berkepanjangan? Karena waktu dia menghadapi masalah, ya, kalau di daerah itu suka cari namanya orang pintar, ya, orang sakti mandraguna. Orang yang ahli nujum, ahli ini, ahli itu. Ya, nah mereka datang cari itu. Bukan cari Tuhan. Ya, jadi saudara yang dikasih Tuhan. Ya, kalau kita ini menghadapi masalah, kita tidak mencontoh seperti yang dilakukan Daud. Daud bukan cari orang pintar. Dia cari Tuhan. Dia tanya kepada Tuhan. Minta tuntunan Tuhan. Ya, Tuhan Yesus itu adalah gembala yang agung. Kalau penggembalaan kambing domba, kerbau, sapi, itu kerbau sapi jalan di depan, gembalanya jalan di belakang. Tapi kalau gembala domba, ya, kita ini domba-domba, gembala domba di Israel itu sudah bisa lihat nanti di medsos atau apa. Gembala itu jalan di depan, menuntun domba-dombanya. Jadi kita ini minta tuntunan Tuhan, jangan salah. Bukan cari orang hebat, orang pintar, ataupun waktu sakit. Banyak orang kalau sakit itu, ya, itu cari mana pendeta sakti mandraguna. Tapi waktu corona, malah itu jemaat tambah bingung. Sudah menghadapi keadaan begitu, perusahaan sudah mundur, ada lagi yang sakit ini. Ketemu lagi pendeta-pendeta hebat saling di medsos. Ada yang bilang, mana itu yang karunia-karunia kesembuhan? Hah? Kalau dia memang karunia kesembuhan, itu banyak orang sakit di rumah sakit sampai tidak muat lagi. Coba pergi situ, buktikan kau karunia kesembuhan. Kalau tidak berarti kau bohong saja. Wah, jemaat tambah bingung toh. Tambah bingung. Nah itu kalau kita berharap apa? Orang hebat. Tapi Daud, dia datang kepada Tuhan, dia tanya Tuhan. Ada contoh di Alkitab, ya. Kita bisa lihat itu dalam Yohanes 5 ayat 1 sampai 9. Ada orang yang susah berkepanjangan, sakit-sakit berkepanjangan. Kenapa? Harapannya bukan kepada Tuhan. Salah imannya. Ya, Yohanes 5 ayat 1 sampai 9. Ya, silakan dibaca dengan suara nyaring 1, 2, 3. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem ada kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda, ada 5 serambinya. Terus
Serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang-orang timpang, orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Terus suruh malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Terus di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama, dan karena itu berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus padanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Soal lihat, kenapa susah berkepanjangan? Kenapa sakit berkepanjangan? Dari jawabannya kita lihat bahwa yang dia harapkan apa? Imannya itu tertuju kepada malaikat. Kalau malaikat goncangkan air, siapa turun duluan sembuh. Nah, Tuhan bilang, maka engkau sembuh? Mau Tuhan, tapi tidak ada orang kasih turun saya. Waktu malaikat datang goncangkan itu kolam, saya baru berinsut-insut begitu, orang sudah duluan semua. Sampai di pinggir kolam, airnya sudah tidak bergoncang. Berarti dengan kata lain gagal dong saya Tuhan. Ya pulang lagi, 38 tahun. Tapi kita punya Yesus itu hatinya luar biasa. Ya, dia meluruskan iman percaya orang itu. Untuk tidak berharap kepada siapapun selain hanya kepada Yesus. Kalau kita harap orang, satu waktu kita akan kecewa. Jangan percaya kalau orang bilang kalau kau jadi Kristen tidak ada masalah. Wah, jangan percaya. Masalah ada, tapi kalau Yesus bersama kita, kita aman. Setuju katakan amin? Ya, saya kasih contoh lagi ya. Ada cerita tentang Sadrak, Mesak, Abednego. Ya. Itu di Daniel 3 ayat 15 sampai 18. Ya, Daniel 3 ayat 15 sampai 18. Baca dengan suara nyaring, 1, 2, 3. Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Terus lalu Sadrak, Mesak, Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Terus jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Terus tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. So, ini 3 anak muda. Dia sebenarnya orang Israel yang kalah perang, tapi raja lihat, oh ini sepertinya baik, ini bisa dikasih sekolah. Maka setelah itu dia punya jabatan, raja suka mereka. Nah, orang-orang lain tidak suka, dibuatlah. Di mana ini bisa dapat salahnya ini supaya dia dihukum. Maka orang hasut itu raja bikin patung. Tuan Raja, mari bikin patung besar, nanti kita kumpul semua rakyat. Lalu Tuan Raja kasih aba-aba pakai seruling apa begitu. Nah, begitu aba-aba dikasih, semua harus sujud menyembah patung tuangan Tuan. Ini orang yang hasut, dia udah tahu ini 3 orang tidak mungkin dia mau sujud. Begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Patung sudah buat, dikasih aba-aba. Semua sujud menyembah. 3 orang tetap berdiri. Wah, raja marah besar. Tapi karena dia sayang ini 3 orang, dia bilang saya kasih kesempatan 1 kali lagi. Kalau dikasih kode, harus sujud. Kalau tidak, kau dilempar ke api. Ini yang 3 bilang,
Tidak ada gunanya kami bicara kalau Tuhan yang kami sembah bisa tolong kami, Dia akan tolong kami. Kalau tidak pun juga kami tidak akan menyembah patung yang Tuhan Raja buat. Marah. Apa yang terjadi ayat 22 sampai ayat 28. Ayat 22 sampai ayat 28. Daniel 3, ya. Mari baca dengan suara nyaring, 1, 2, 3. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dan luar biasa, sehingga nyala api membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Terus kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah tiga orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka pada raja, benar raja. Terus katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Terus lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Terus dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempang oleh api. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus. Jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Terus berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja. Dan dia menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Saya lihatlah, kalau dipikir ini 3 orang sudah tidak ada harapan lagi. Mungkin dia berdoa, Tuhan kalau saya mau dilempar ke situ, nanti jatuh di situ aja Tuhan. Tapi yang angkat mereka itu, belum mereka dilempar dia sudah mati kebakaran. Saking panasnya itu api. Jadi mereka jatuh ke dalam api. Saya pasti bisa bayangkan mereka akan berkata, aduh Tuhan, aduh jatuh di api Tuhan. Begitu toh. Nah semua orang lihat, mati rasain lu. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba raja lihat, loh kan yang 3 orang kita lempar. Kenapa ada 4 orang jalan-jalan di dalam? Dia datang mendekat, lihat, maka dipanggillah keluar. Dan apa yang terjadi? Bahkan bau asap pun tidak ada. Sejak saat itu, raja bilang sama semua rakyatnya, kamu harus menyembah Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, Abednego. Siapa yang tidak menyembah dihukum. Luar biasa toh. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya, kalau kita sedang menghadapi keadaan buruk, apakah itu menyangkut keuangan kita, rumah tangga kita, kesehatan kita, ya, jangan pernah putus asa. Ya, jangan cari manusia. Jangan cari orang pintar, orang hebat. Datang sama Tuhan. Saya waktu itu sudah tidak ada apa-apa lagi ya. Tidak tahu mau bagaimana, sudah sakit begitu. Sudah sakit tidak ada uang lagi. Tapi tiap hari saya memuji Tuhan. Saya percaya waktu saya menyembah Tuhan, Tuhan hadir. Roh Kudus, kata Tuhan Yesus, kalau Roh Kudus turun atasmu, Dia akan mengajar segala sesuatu, mengingatkan apa yang Yesus ajar. Maka saya percaya Roh Kudus kalau ada di sini, Dia pasti ajar saya. Dan apa yang terjadi saya bisa lepas. Ya, sudah sembuh. Teman-teman itu bukannya mendorong, bilang, oh Pak Anton kau sudah sembuh. Wah puji Tuhan, bukannya begitu. Tahu apa mereka bilang? Iya, hati-hati ku Pak Anton. Itu bahasa logat Makassar ya. Nah, banyak itu orang kanker sembuh. Tapi dalam 1 tahun dia muncul lagi langsung mati Pak Anton. Waduh, saya jawab apa? Tuhan Yesus menyembuhkan tidak setengah-setengah. Tiap hari sama Tuhan Yesus menyembuhkan tidak setengah. Nah apa yang terjadi saat? Ya,
Hari ini sudah 7 tahun dari 2014. Maaf ya, pendeta-pendeta hebat, tidak ada yang pelayanan. Toh? Saya tetap masuk penginjilan di kampung-kampung terpencil. Kemarin saya baru kembali dari perbatasan Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan. 2 tahun lalu saya masuk, sudah setengah mati, bawa mobil, terus kasih sampai di pinggir sungai, ya naik perahu itu sound system, ala musik, nyebrang sampai jauh melawan arus, naik motor lagi. Bayangkan itu kalau ini speaker begini kecil, tapi kalau yang besar begitu dibawa naik motor. Motornya ditaruh bambu, baru ditaruh, baru diikat, baru ada yang naik motor di belakangnya. Setiap kali dia miring kita harus lompat turun bikin baik. Sampai di situ tidak diizinkan. Hanya boleh khotbah di halaman rumah dan tidak boleh pakai alat musik apa semua. Jadi bayangkan tuh sia-sia itu biaya begitu besar. Tapi kami tidak benci orang. Kami serahkan sama Tuhan. Sudah itu kita melewati yang lain. Kita dengar Tuhan Yesus bilang begini, kalau orang tolak kau, kebaskanlah. Ya toh? Maka kami lewat dari situ. Tiba-tiba murid saya diangkat jadi kepala desa. Bayangkan dia waktu pulang sekolah itu, kan semua saya punya murid, saya bilang begini, kamu jangan nanti setelah melayani, kau cari uang di gereja. Itu yang membuat gereja ribut. Kenapa? Pergi di gereja cari uang. Coba kau lihat itu, Maria Magdalena dia melayani Tuhan dengan hartanya. Coba lihat Rasul Paul. Dia melayani Tuhan apa? Dia kerja tenda. Hasil kerjanya itu pakai membiayai penginjilan. Nah, saya bilang jadi kalian seperti ini bapakmu, Senin sampai Jumat kerja. Sabtu Minggu baru ke pelayanan. Jadi mereka kerja. Nah ini murid saya apa dia bikin? Dia kasih jalan perahu melawan arus apa begitu. Itu berapa lama dia hidup begitu. Barusan ini tiba-tiba dia diangkat jadi kepala desa. Begitu dia telepon saya, Father, saya diangkat jadi kepala desa. Kau jangan korupsi seperti yang lainnya. Uang yang keluar itu dana desa. Kau buat sesuatu yang orang bisa lihat, wah begitu. Sehingga pada saatnya nanti kau diganti, orang akan mengenang kau. Jadi buat macam-macam, sekarang direncana. Jadilah turbin, ya. Saya kasih petunjuk bikin panelnya, lalu ini saya bilang nanti dana keluar lagi ini tanggal baru, bikin lampu solar cell di jalanan-jalanan di kampung itu, di lapangan sepak bola, supaya itu kampung terang. Jangan korupsi, ya. Buktikan itu dengan dana yang ada kau menghasilkan sesuatu. Nah, apa lagi yang terjadi? Itu yang lama yang halangi kami itu digeser. Muncul murid saya, langsung kami KKR 2 malam di lapangan. Barangkali bisa ditampilkan itu sebentar sekali ya. Itu film KKR. Nama yang bisa menyembuhkan, amin. Nama yang bisa membebaskan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ya, terima kasih. Luar biasa toh. Ya, di situ jauh di pedalaman tidak ada corona. Saya tanya ada yang pernah masuk kena corona sih? Tidak ada. Itu bisa, bayangkan itu tempat tidak pernah masuk penginjil. Masuk sudah capek sekali, uang banyak keluar. Tidak ada orang mau masuk di situ. Jadi gereja yang ada di situ itu
adalah gereja zaman dulu misionaris lama. Waktu ada gerombolan mereka lari begitu. Ya, tidak ada orang masuk. Tapi luar biasa. Ya, waktu kami dihalangi, kami tidak dendam. Anak-anak murid saya tetap melayani dengan sukacita sampai Tuhan izinkan kita. KKR di lapangan 2 hari betul-betul, 2 malam betul. Siangnya kita kumpul anak-anak kecil, anak sekolah minggu, generasi penerus gereja. Sekarang anak-anak pemudi-pemudi banyak yang tinggalkan iman percaya. Kenapa? Gara-gara kawin apa begitu toh. Satu kampung demi satu kampung gara-gara ini tinggalkan iman. Ya. Nah, kita perlu melayani. Hari-hari terakhir ini Tuhan mencari. Adakah orang yang mau sungguh-sungguh melayani Tuhan? Ya, mungkin kita sudah bekerja susah menghadapi banyak masalah. Tapi kita tetap melayani dengan setia. Ini yang Tuhan cari. Nah jemaat, mungkin ada yang susah, ada yang tidak tahu mau bikin apa lagi, dengar baik. Menghadapi persoalan bagaimana engkau merubah keadaan buruk jadi baik. Yang pertama ingat baik, respon kita harus positif. Jadi Daud mendekatkan diri kepada apa? Tuhan. Responnya positif, jangan marah-marah sama Tuhan apa. Tidak akan dapat apa-apa. Nah yang kedua, tanya Tuhan. Ya, cari Tuhan sungguh-sungguh, bukan cari orang pintar. Cari manusia yang kita akan kecewa. Cari Tuhan. Hari ini ada air mata. Besok ada sorak-sorai kemenangan. Setuju katakan amin? Tepuk tangan yang berian Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Haleluya. Saya tidak tahu apa yang saudara alami hari-hari terakhir ini. Adakah yang sedang susah? Ya? Adakah yang punya masalah-masalah yang berat? Saudara sudah mau angkat tangan, sudah mau menyerah. Dengar baik, tidak kebetulan saudara di sini. Saya juga kalau minggu pertama tidak pernah mungkin bisa ada di luar dari kapel. Karena di gereja kecil kami itu sudah mulai ada jemaat. Tetapi saya tidak tahu kenapa Tuhan itu ya kasih saya dan hati ke sana. Pak Leo almarhum. Sahabat, mentor. Hatinya itu luar biasa tulus. Maka saya permisi sama jemaat saya datang hari ini. Saya tidak tahu keadaan saudara. Respon kepada Tuhan. Sungguh-sungguh beri respon positif. Tanya Tuhan sungguh-sungguh. Ya. Haleluya, haleluya. Datang sama Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, katakan pada Tuhan Yesus. apapun Yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Sambil angkat tangan kita. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa.
selalu menyenangkanmu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, haleluya. Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Mari jemaat saja katakan kepada Bapa di surga, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Sambil angkat tangan kita, ku sembah Kau, haleluya. Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Apapun keadaan kita, tetap teguh dalam iman percaya. Semua badai pasti akan berlalu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari kita renungkan sejenak firman Tuhan. Kalau Tuhan bisa menolong Daud dalam keadaan yang amat sangat terjepit, dari keadaan buruk Tuhan rubah menjadi kemenangan yang gilang gemilang. Tuhan bisa tolong saya dari keadaan yang sudah orang bilang no hope, tidak ada harapan lagi. Tapi waktu saya belajar apa kata firman, justru hatiku saya lebih dekatkan pada Tuhan. Justru saya datang bertanya terus kepada Tuhan, apa yang harus saya buat. Saya percaya Roh Kudus, Engkau menuntun hidupku. Gembala agung itu menuntun domba-domba. Akhirnya saya bisa sembuh. Saya bisa pulih kembali. Semua utang-utang itu sudah selesai 75%-nya. Maka saya bisa beritahu saudara, apapun yang sedang saudara alami, jangan pernah putus asa. Bapa tidak pernah tinggalkan kita anak-anaknya. Lebih hari mari, lebih dekatkan diri kita pada Tuhan. Atur waktu kita, ada waktu kita untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Roh Kudus hadir, tubuh kita menjadi rumahnya. Dia akan mengajar kita segala sesuatu. Waktu kita tidak tahu mau bikin apa lagi, panggil nama Yesus. Yesus tidak tahu mau bikin apa Tuhan. Kalau kita cari orang pintar, kita akan kecewa satu ketika. Panggil Roh Kudus. Roh Kudus itu bisa ada di mana-mana saja. Dia akan mengajar kita segala sesuatu. Mari sekali lagi naikkan pujian ini dengan iman percaya apapun keadaanku Tuhan, hamba percaya Engkau tidak pernah tinggalkan aku. Naikkan pujian ini. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang
terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Sambil angkat tangan kita, ku sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Sekali lagi. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Sorak yang meriah, mari sama-sama sembah Tuhan. Haleluya. Ora lamanya syara lama-lama. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah. Engkau baik Tuhan, Engkau ajaib Tuhan. Oh, haleluya. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada seperti-Mu. Haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Ya Ramaya Syarama, Ramaya Ramaya. Adakah yang sedang susah? Mari hari ini beri respon yang positif. Jangan tawar hati, jangan kecewa. Iblis bisa buat apa saja, tapi Bapa tidak pernah tinggalkan kita. Angkat iman percaya kita. Mulai hari ini berdoa memuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Gunakan waktu sembah Dia. Haleluya. Minimal engkau berkata haleluya, haleluya. Haleluya. Kami sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kalau Engkau menolong Daud dari kekalahan, dari kehancuran menjadi kemenangan yang gilang gemilang, Engkau menolong hamba-Mu yang hina ini Tuhan, dari keadaan yang amat sangat buruk, dipulihkan, disembuhkan. Maka Engkau pasti dapat menolong. Engkau mau dan sanggup menolong anak-anak-Mu yang ada di sini.
Apapun keadaan kita, mari panggil nama Yesus. Panggil nama Yesus. Panggil nama Yesus. Oh, ralamaya masyaallah. Kalau engkau dapat berdoa dalam bahasa roh, berdoalah dalam bahasa roh. Orang yang berdoa dalam bahasa roh langsung berkata-kata kepada Bapa di surga. Oh, ralamaya syaallah. Oh, ralamaya syaallah. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Jangan takut. Jangan takut lagi. Jangan gentar. Tidak ada satu bapak yang akan tinggalkan anak-anaknya sebatang kara, tidak. Apalagi Bapa kita. Tiap hari panggil nama Yesus. Dia pasti merubah hidup kita. Terima kasih Bapa di surga. Hamba-Mu berhenti berkata-kata. Roh Kudus, teruskan ini dalam hati kami. Tertanam, bertumbuh, berbuah. Hamba percaya Tuhan punya rencana yang indah untuk gereja-Mu. Engkau punya rencana yang indah untuk semua anak-anak-Mu yang hadir. Kalau ada yang susah sakit, Tuhan pulihkan. Dan mereka akan menceritakan kebaikan-Mu di mana saja mereka berada. Engkau akan pakai dengan luar biasa Tuhan. Seperti Engkau menolong hamba-Mu, maka hamba menceritakan kebaikan-Mu di mana saja. Berkati semua. Saudara, di akhir ibadah ini mari buka kedua tangan kita. Sekarang turunlah kiranya berkat yang berlimpah-limpah. Berkati anak-anak-Mu yang bekerja. Buat lebih hari lebih berhasil. Semakin hari semakin berhasil. Hikmat, kuasa, mujizat, tanda-tanda ajaib untuk yang melayani. Hikmat, kepandaian untuk yang belajar. Damai sejahtera yang limpah. Kesehatan yang limpah. Berkat keuangan yang limpah. Amat terlebih berkat rohani yang limpah. Tuhan turun ke atas kami semua anak-anak-Mu yang hadir sore ini Tuhan. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, sekarang sebelum pulang, terimalah berkat yang berlimpah-limpah ini dari Allah Bapa. Kasih sayang dari Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Memberkati, melindungi, menyertai kita. Mulai hari ini sampai Maranatha dia datang kali yang kedua. Bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua percaya Tuhan memberkati, melindungi, memelihara hidup kita. Sama-sama kita katakan amin.